Putri Tidung dan Kutukan Tanah Sulawesi, jejak perempuan sakti di bumi Celebes. Di balik keindahan pegunungan, hutan lebat, dan garis pantai yang memukau di Pulau Sulawesi, atau dahulu dikenal sebagai Pulau Celebes, tersembunyi kisah tua yang tak banyak diketahui. Kisah ini bukan hanya tentang kerajaan, peperangan, atau perdagangan, melainkan tentang seorang putri sakti dari kerajaan Tidung yang konon jejaknya meninggalkan kutukan abadi di tanah Sulawesi. Nama beliau tak banyak tercatat dalam buku-buku sejarah resmi, namun dalam tutur lisan dan naskah kuno suku-suku lokal, sosok ini dikenal sebagai Putri Tidung, perempuan bangsawan yang dipercaya memiliki ilmu gaib luar biasa dan membawa sumpah sakti yang hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat adat Sulawesi Utara hingga Sulawesi Tengah. Asal-usul Putri Tidung, perjalanan dari Kalimantan ke Celebes. Putri Tidung diyakini berasal dari Kesultanan Tidung, kerajaan kuno di wilayah utara Kalimantan yang pada masa lampau menjalin hubungan erat dengan berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk Goa, Bone, dan Buton. Menurut legenda, sang putri, yang memiliki nama asli Dayang Randa Bulan, adalah anak dari pernikahan politik antara bangsawan Tidung dan keluarga Raja Bugis. Ia dikirim ke Celebes sebagai bentuk perjanjian damai, namun dalam perjalanan, terjadi pengkhianatan dari salah satu sekutunya yang menyebabkan kapal pengiringnya diserang di perairan Teluk Tomini. Meski selamat, sang putri mengalami penderitaan besar. Ia bersembunyi di kaki Gunung Dako, kini wilayah Sulawesi Tengah, dan di sanalah ia mengembangkan ilmu spiritualnya. Dalam pelarian dan meditasi, Dayang Randa Bulan diyakini berhubungan dengan makhluk gaib penjaga gunung dan laut, menjadikannya perempuan sakti yang disegani. Kutukan di tanah Celebes, sumpah darah sang putri. Konon, karena dihianati oleh sekutu dan bangsawan lokal, sang putri mengucapkan sumpah kutukan. Siapa yang mengkhianati darah Tidung di tanah ini, akan mewarisi kematian tanpa nama dan negeri tanpa hujan. Sumpah itu dipercaya sebagai asal mula berbagai keanehan dan bencana alam di beberapa wilayah pegunungan Sulawesi. Di sekitar Gunung Dako dan Luwuk, masyarakat adat percaya bahwa tanah yang dulunya subur mendadak tandus, dan desa-desa yang menolak warisan Putri Tidung sering mengalami musibah aneh, seperti hujan darah, suara tangisan tanpa wujud, dan mimpi buruk massal. Catatan lisan bukti sejarah. Meski sulit ditemukan dalam arsip kolonial, jejak Putri Tidung hidup dalam hikayat dan manuskrip lontara yang dimiliki oleh masyarakat Bugis dan Mandar. Dalam satu versi hikayat, disebutkan bahwa ada perempuan dari seberang laut yang ilmunya melebihi dukun dan imam. Ia berjalan tanpa jejak, berbicara pada angin, dan dihormati oleh binatang buas. Beberapa peneliti budaya Sulawesi juga mencatat kemiripan ritual-ritual adat di pedalaman Luwuk, Buol, dan Toli-Toli dengan praktik-praktik dari Tidung dan Kalimantan Utara, mulai dari penggunaan mantra bahasa Tidung kuno, pola tenun khas Dayak Tidung, hingga sesaji berbentuk bunga bulan sabit yang diyakini sebagai simbol dari nama sang putri, Randa Bulan. Tempat keramat fenomena aneh. Sampai hari ini, masih ada 3 tempat di Sulawesi yang dipercaya berkaitan langsung dengan sang putri. Goa Bulan di Luwuk Timur. Sebuah gua di tebing tinggi, dipercaya sebagai tempat persembunyian terakhir Putri Tidung. Di malam tertentu, muncul cahaya biru dari dalam gua yang diyakini sebagai tanda kehadirannya. Batu tangisan di Gunung Dako. Sebuah batu besar yang setiap malam Jumat terdengar suara perempuan menangis. Banyak warga percaya ini adalah suara sang putri yang terus menunggu keturunan darahnya. Telaga Gaib Randa Bulan. Terletak di dalam hutan Sulawesi Tengah, konon air telaga ini tak pernah kering walau musim kemarau panjang. Warga setempat melarang siapapun mandi di sana tanpa izin adat, karena dipercaya bisa membawa mimpi buruk bahkan kehilangan arah pulang. Perempuan sakti warisan tak kasat mata. Legenda Putri Tidung juga membawa nilai penting tentang peran perempuan dalam dunia spiritual dan politik Nusantara. Dalam banyak kisah, perempuan sakti seringkali menjadi penjaga, pelindung, sekaligus pelaku politik diam-diam dalam dinamika kerajaan-kerajaan tradisional. Putri Tidung menjadi simbol kesetiaan, kekuatan perempuan, dan harga diri bangsawan yang tidak bisa diinjak oleh tipu muslihat kekuasaan. Bahkan hingga akhir hayatnya, yang tidak diketahui kapan dan bagaimana, ia tetap dikenang sebagai perempuan sakti yang meninggalkan jejak spiritual mendalam di Celebes. Masih hidup di alam lain? Menurut kepercayaan sebagian masyarakat adat, Putri Tidung tidak benar-benar mati, melainkan masuk ke dalam dimensi lain,
menyatu dengan energi alam. Ia menjadi penunggu spiritual yang hanya bisa ditemui oleh orang-orang terpilih dalam mimpi atau ritual khusus. Beberapa dukun perempuan di daerah Sulawesi Tengah mengaku pernah bertemu sosok wanita berjubah putih dengan mata tajam dalam mimpi-mimpi mereka. Saat ditanya siapa dia, sosok itu menjawab, "Aku darah yang dikhianati, aku tidung yang tak tunduk." Mitos, sejarah, atau simbol perlawanan? Kisah Putri Tidung bisa jadi merupakan gabungan antara sejarah pernikahan politik lintas kerajaan dan mitologi lokal. Namun dalam budaya lisan, ia tetap hidup sebagai sosok nyata yang sakral. Bahkan hingga kini, beberapa keturunan Raja Bugis dan Mandar masih menyimpan kain pusaka dan liontin perak yang disebut berasal dari masa sang putri. Ia bukan sekadar tokoh mistis, tapi lambang perempuan yang tidak menyerah pada takdir, melawan dengan kekuatan spiritual, dan meninggalkan warisan berupa kutukan serta kekuatan gaib di tanah yang ia pijak.